Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Hari ini hari Kamis tanggal 3 November 2021. Di dalam video ini saya ingin membahas atau mereview mengenai beberapa acuan saham yang telah diajukan oleh teman-teman kita di grup Telegram dan Instagram secara gratis setiap hari. Ingat, disclaimer on, tidak menyarankan untuk memperbelikan dan memperjualkan saham. Hasil analisa saya perlu direvisi kembali dengan analisa masing-masing. Untuk teman-teman yang belum join di grup Telegram saya, bisa segera join di grup Telegram saya. Link sudah saya sediakan di kolom deskripsi di bawah. Serta jangan lupa untuk follow Instagram saya dengan username mc_saham. Saya akan mengupdate saham-saham pilihan saya untuk dibagikan ke teman-teman melalui grup Telegram dan Instagram. Maka dari itu, alangkah baiknya teman-teman join di grup Telegram saya dan follow Instagram saya agar tidak ketinggalan pilihan saham yang menarik. Mari dukung channel ini agar dapat berkembang dan membantu lebih banyak orang lagi dengan mengklik tombol subscribe dan mengaktifkan lonceng untuk berlangganan di bawah ini. Oke, mari kita lanjutkan ke pembahasannya. Untuk IHSG sendiri, hari ini ditutup di harga 6.552 dengan persentase plus 0,91%. Ya, jadi kalau kita lihat memang kan di IHSG kan koreksi ya beberapa hari. Ya, beberapa hari mulai dari tanggal 1 November dan 2 November juga koreksi, dan hari ini berusaha untuk bullish, tapi ini belum mematahkan arah trennya ya. Jadi secara daily untuk IHSG masih downtrend ya kalau saya lihat ya. Jadi untuk IHSG area supportnya masih sama di 6.500 dan untuk resistennya di 6.600 ya. Jadi untuk IHSG sudah. Lanjut, di sini ada saham PTPP. Oke, untuk PTPP hari ini ditutup di harga 1.200 dengan persentase plus 3,45%. Sementara waktu yang akum hari ini ada DR, GR, dan YB. Di istri ada YP, LS, dan CS. Rata-rata harga di 1.185 dan untuk area supportnya sendiri masih sama di 1.175 ya teman-teman ya. Supportnya masih sama di 1.175. Dan untuk resistennya sendiri berada di 1.220 hingga 1.250. Kalau memang nanti ini ditembus ya, kemungkinan PTPP akan bullish lagi, next targetnya di 1.350, sementara PTPP juga masih di atas EMA 90 ya. Jadi bisa diperhatikan lagi untuk PTPP. Lanjut, di sini ada saham Tama. Oke, wait. Oke, untuk Tama hari ini ditutup di harga 60 dengan persentase plus 3,45%. Seperti yang kita lihat, volume ini juga cukup tinggi. Tadi sempat diangkat naik di harga 71, namun closingnya malah diturun lagi di harga 60. Akum hari ini ada YP, AT, dan SQ, di istri ada XC, PD, dan SS ya. Rata-rata harganya tadi di harga 65 ya, rata-ratanya di 65. Jadi rata-ratanya sendiri sudah di atas ya daripada closing hari ini. Untuk resistennya sendiri di 63. Jadi kalau kita lihat rata-ratanya di 65 ya seharusnya besok bisa diangkat naik terlebih dahulu untuk Tama. Tapi teman-teman juga perlu berwaspada ya untuk Tama. Dari segi supportnya tadi di 57 dan untuk resistennya di 63 ya. Lanjut, di sini ada saham F. Oke, untuk saham F hari ini ditutup di harga 885 dengan persentase plus 4,12% ya. Akum hari ini ada aset EP dan SA, di istri ada MI, EBR, dan XC. Rata-rata harga di 873. Ini juga forum melakukan akum ya, mulai dari tanggal 21 Oktober ya, kurang lebihnya hingga hari ini. Tapi hari ini distribusi kecil, jadi nggak ada big move dari foreign juga. Closing masih di atas EMA 90, 34 dan 21 ya kalau saya lihat. Dan untuk supportnya sendiri berada di harga 800 ya teman-teman ya, supportnya di 800 dan untuk resistennya di 1030. Jadi target dari saham F kemungkinan nanti koreksi dulu ya, koreksi ke 800 dulu, nanti baru terbang lagi ke 1030. Lanjut, di sini ada saham INKP. INKP hari ini ditutup di harga 8.325 dengan persentase plus 2,46%. Dan sementara waktu yang akum ada AK, ZP, dan KK, di istri ada BK, KZ, dan CC. Rata-rata harga di
8.208 ya. Hari ini memang INKP naik 2%. Dan untuk area supportnya sendiri berada di harga 7.700 hingga 8.050 ya teman-teman ya. Itu merupakan area support, dan untuk resistennya sendiri di 9.100. Jadi kalau teman-teman yang mau beli nanti bisa beli di area support, dan yang sudah punya nanti bisa tunggu saja taking profit di area resisten ya. Resistennya di 9.100 sih. Jadi untuk INKP demikian. Lanjut di sini ada saham PBIT. PBIT hari ini ditutup di harga 1.585 dengan persentase min 0,63%. Akum hari ini ada CD, XA, dan IP, di istri ada GR, BK, dan TF, rata-rata harga di 1.584. Sementara juga stokastik sudah mulai berada di area oversold atau jenuh jual ya, dan sudah bertempetan juga. Apakah akan terjadinya suatu golden crossing atau seperti itu ya. Sebentar saya carikan untuk area support dan resistannya terlebih dahulu ya. Sebentar. Oke. Oke, jadi untuk PBIT area supportnya berada di harga 1.560 ya. Ini juga sudah beruntun ya, cukup dalam juga PBIT ini ya, sudah lama koreksi terus nggak ada kembalikan arah ya, kemungkinan PBIT next targetnya menyentuh terlebih dahulu di 1.560 ya teman-teman ya. 1.560 terlebih dahulu, nanti bisa rebound lagi ya, supportnya di 1.560 dan untuk resistennya di 1.615 ya. Jadi bisa diperhatikan lagi untuk PBIT, mungkin yang mau screenshot bisa di screenshot ya, beberapa 2 support dan 2 resisten. Lanjut di sini ada saham TOWR. Tower hari ini ditutup di harga 1.155 dengan persentase plus 0,87%. Dan sebentar. Ya, kalau kita lihat yang akum hari ini ada BK, CS, dan UT, di istri ada ZP, CC, dan BB. Rata-rata harga di 1.148. Untuk area supportnya sendiri berada di harga 1.140 hingga 1.175 ya teman-teman ya. Untuk tower memang area supportnya di sana terlebih dahulu ya. Jadi kalau yang mau beli sih sebenarnya bisa juga. Ya, nanti untuk target take profitnya di resisten di 1235 ya. Resistennya di 1235 dan selanjutnya di 1270. Ya, jadi untuk support dan resisten yang sudah saya berikan bisa di screenshot dan bisa dimengerti ya. Lanjut di sini ada saham CAKK. Oke, untuk saham CAK hari ini ditutup di harga 111 dengan persentase min 0,89%. Kalau kita lihat yang akum ada BQ, HP, dan GR, di istri ada YP, PD, dan CC. Rata-rata harga di 111, tapi perlu diperhatikan lagi bahwa ini stokastik juga berada di area overbought ya atau jenuh beli, dan memang bandar akum sih hari ini ya, bandarnya akum. Untuk area supportnya di 106 ya, supportnya di 106, kalau memang 106 ditembus akan ke 102 ya, tapi kalau memang berhasil menguat ya kemungkinan akan menuju ke resisten areanya di kisaran 117 hingga 119, yaitu merupakan resisten areanya. Jadi bisa diperhatikan lagi ya untuk CAK ini. Sudah saya sediakan 2 support dan 1 area resisten ya. Jadi tadi supportnya di 106 dan untuk resistennya di 117 hingga 119. Lanjut di sini ada saham TINS. Oke, untuk saham TINS hari ini ditutup di harga 1.560 dengan persentase plus 1,3%. Kalau kita lihat yang akum ada CC, YP, dan SQ, di istri ada AKTP dan LS. Rata-rata harga di 1.555. Untuk area supportnya sementara masih sama ya di 1.510 ya teman-teman ya. Area supportnya di 1.510 dan untuk resistennya di 1.575. Kalau memang nanti 1.575 ini ditembus ya kemungkinan ya harga akan menuju ke next resistennya di kisaran harga 1.640 ya. Jadi ketika 1575 ditembus resisten ini ya kemungkinan TINS akan terbang lagi ke 1640. Tapi so far untuk TINS resistennya tadi sudah dan supportnya di 1510 ya. Sementara juga TINS sudah membuat higher low juga ya. Lanjut di sini ada saham CSMR.
JSMR hari ini ditutup di harga 4.190 dengan persentase plus 1,7% ya. Dan kalau kita lihat yang akun sementara hari ini ada CS, LG, dan UD, di sini ada aset, BK, dan AK. Rata-rata harga di 4165 dan untuk area supportnya sendiri di harga 4.080 ya, supportnya di 4.080 dan untuk resistennya di 4.360. Oke, saya carikan terlebih dahulu. Oke, untuk ya sebentar. Ya, memang untuk area support dari saham JSMR di kisaran harga 4.070 hingga 4.080 ya, memang di kisaran area sana sih. Dan untuk resistennya sendiri di 4.360. Jadi sudah saya berikan area support yang cukup kuat. Kalau teman-teman mau beli ya sebenarnya juga bisa sih beli di sini. Ini juga good entry point. Nanti resistennya di 4.360 bisa digunakan sebagai area taking profit. JSMR masih uptrend kalau saya bilang. Lanjut ada saham IATA. Untuk IATA hari ini ditutup di harga 64 dengan persentase 0,0% ya, jadi 0%. Dan memang hari ini aku mau yang bandar juga foreign distribusi hari ini ya. Kalau lihat yang aku ada YP, NI, dan KK, YP ini rata-rata harganya di 68, dan untuk EP, SQ, dan XC ini yang distribusi ya. Rata-rata harga dari para broker di 67 ya teman-teman ya. Jadi rata-ratanya di 67 ya, kemungkinan Yata besok lah bisa naik sebentar ya di harga 67, tapi kalau teman-teman sudah untung sebaiknya bisa keluar terlebih dahulu. Dikarenakan juga ini tadi kan sempat IATA diangkat naik ke 72 ya, lalu closingnya malah dibanting turun lagi ke harga 64. Jadi saran saya kalau teman-teman sudah untung kurang lebihnya 2 tick begitu, teman-teman bisa exit ya. Lanjut di sini ada saham ADHI. Oke, untuk saham AD hari ini ditutup di harga 1.100 dengan persentase plus 5,77%. Jadi AD hari ini memang menguat ya dengan persentase plus 5,7%. Akum hari ini ada ZP, PD, dan AK. Di setiri ada YP, CC, dan GR. Rata-rata harga di 1.073. Ya. Dan memang secara tren AD masih uptrend dan untuk area supportnya sendiri berada di 1.045 ya. 1015 hingga 1045 ini merupakan area support dan untuk resistennya di 1125. Jadi kalau teman-teman yang sudah punya ADI nantilah bisalah taking profit di 1125 atau sekalian saja menunggu di 1200 ya juga bisa. Ya itu semua pilihan dari teman-teman, tapi so far ADI masih uptrend ya. Masih dikatakan valid uptrend. Jadi uptrendnya masih kuat. Lanjut di sini ada saham MITI. Oke, untuk MITI hari ini kan ditutup di harga 150 dengan persentase plus 5,63%. Kalau kita lihat yang akum ada CC, NI, dan DP, di setiri ada KK, XC, dan SQ. Rata-rata harga di 152. Untuk area supportnya sendiri berada di harga 147 dan untuk resistennya di 154. Kalau memang nanti area support ini ditembus ya, 147 ini ditembus ya, kemungkinan MITI akan jatuh lagi ke 138. Tapi kalau memang menguat dan harganya terus naik sehingga menembus area resisten di harga 154 ya, kemungkinan MITI akan naik lagi ke harga 169 ya. Jadi untuk MITI bisa diperhatikan lagi. Kita lanjut di sini ada saham VRNA. VRNA hari ini ditutup di harga 183 dengan persentase plus 4,57%. Volume hari ini juga cukup tinggi, tapi bandar juga distribusi. Kalau kita lihat yang akum ada NI, KK, dan CC. Di setiri ada YB, PD, dan AR untuk rata-rata harga di 194. Kalau kita lihat secara grafik ini memang sedikit susah dikarenakan juga chartnya nggak seberapa jelas. Dan kita lihat saja mengalami bandar ya di sini, bandar Mologi ya maksud saya. Ini rata-rata harganya di 194 dan berdasarkan broker summary ini NI kan yang paling banyak akum di harga rata-rata 188. Jadi kalau saya bisa simpulkan ya kemungkinan besar besok VRNA ini bisa lah naik sedikit terlebih dahulu ya, kurang lebih menyentuh harga 185 itu masih possible ya, masih mungkin, atau enggak 186 lah itu masih oke. Jadi kalau teman-teman yang sudah untung bisa segera exit, dan kalau teman-teman yang belum untung ya teman-teman besok bisa averaging down dan langsung saja keluar ya. Jadi jangan berlama-lama di saham-saham seperti ini. Lanjut di sini ada saham EMTK.
MTK hari ini ditutup di harga 1.860 dengan persentase plus 0,54%. Dan secara tren, kalau kita lihat garis besar, garis biru ini merupakan EMA 90 yang dimana menunjukkan MTK masih dalam fase downtrend ya secara big scale. Kalau kita lihat yang akum ada PD, AK, dan AO, di distri ada BK, YP, dan LG ya. Untuk rata-rata harga di 1.862 ya untuk MTK. Dan untuk area supportnya sendiri berada di harga 1.835 ya teman-teman ya. 1835 ini merupakan area support dan untuk resistennya di 2030. Sementara MTK ini sudah maulah membuat higher low dan kalau saya lihat ini merupakan pola inverted head and shoulder. Jadi ya pertanda bagus untuk MTK. Kalau teman-teman yang sudah punya ya mau di hold saja nggak apa-apa. Selama MTK masih bisa bertahan di atas harga 1.730 masih bisa dipegang ya. Lanjut di sini ada saham BRMS. Oke, BRMS ya. BRMS hari ini ditutup di harga 100 dengan persentase plus 1,01%. Dan kalau kita lihat yang akum hari ini ada AK, OD, dan KK, di distri ada CP, BQ, dan DR. Rata-rata harga di 99. Dan perlu diperhatikan bahwa BRMS juga secara stokastik ini juga sudah mulai mau dead cross ya teman-teman ya. Jadi perlu berhati-hati bahwa ini juga stokastik mau dead cross. Kalau kita lihat tadi secara support di harga 97 ya teman-teman ya. Support kuatnya di 97 dan kalau memang 97 ditembus ya kemungkinan ini sudah memasuki demand areanya yang dimana demand areanya di harga 92 hingga 97 ya. Jadi ini merupakan rectangle dan untuk resistennya di 102. Sementara saya berikan satu resisten terlebih dahulu, tetapi kalau resisten nanti ini ditembus ya kemungkinan nanti akan saya bahas lagi ya BRMS ya. Jadi untuk BRMS sudah ada satu resisten dan dua support yang sudah saya sediakan. Lanjut di sini ada saham Arka. Oke, untuk Arka hari ini kan ditutup di harga 67 dengan persentase plus 1,52% ya. Dan kalau kita lihat yang akum hari ini ada NI, MG, dan BQ, di distri ada YP, PD, dan XC. Rata-rata harga di 69, jadi rata-rata harganya sendiri sudah di atas daripada harga closing hari ini. Dan secara teknikal untuk Arka, supportnya berada di harga 63 ya teman-teman ya. Ini ada area demand ya di harga 60 rupiah hingga 63 ini merupakan area demand. Jadi teman-teman yang mau beli bisa di area demand. Dan kalau teman-teman yang mau jual bisa di area resisten ya. Resistennya di harga 72 ya. Resistennya di 72, tapi kalau memang ini berhasil ditembus, force-nya akan cukup besar ya. Force-nya akan cukup besar dan nanti akan naik lagi ke 81. Tapi kalau teman-teman mau beli di harga 63 masih oke ya untuk harga. Lanjut di sini ada saham Pegas. Oke, untuk saham Pegas hari ini ditutup di harga 1.475 dengan persentase plus 1,37%. Ini juga stokastik mau bertempetan ya, semoga saja terjadinya golden crossing. Sementara Pegas masih di atas 90, 34, dan 21, yang dimana kita bisa kategorikan bahwa Pegas masih uptrend. Kalau kita lihat yang akum ada ZP, BK, dan YU, di distri ada PD, YP, dan ES. Rata-rata harga di 1.467. Untuk area supportnya sendiri berada di harga 1.475 ya, yang dimana sebenarnya ini merupakan area resisten. Dan kalau kita lihat selama harga Pegas masih closing di bawah 1475, ini kemungkinan besar Pegas bisa turun lagi ke 1395. Tapi kalau Pegas berhasil menguat, harga closingnya di atas 1475, maka teman-teman masih bisa pegang dan teman-teman bisa tunggu saja di 1540 sebagai resisten dan sebagai area taking profit ya. Jadi untuk Pegas sudah saya sediakan beberapa support dan resisten. Teman-teman yang mungkin perlu bisa di screenshot. Lanjut ada saham Agro. Agro hari ini ditutup di harga 2060 dengan persentase plus 1,48%. Kalau kita lihat yang akum ada HD, BK, dan SQ, di distri ada OD, CC, dan ZB. Rata-rata harga di 2062 dan memang foreign sudah akumulasi secara rutin ya, tapi perlu diperhatikan lagi untuk area support dan resistennya ya. Untuk area supportnya berada di harga 1980 hingga 2000 dan perlu diperhatikan bahwa closing Agro hari ini itu berada di area resisten ya, resistennya di 2060. Jadi kalau besok memang membuat suatu rejection dan harganya nggak mau naik, ya kemungkinan besar Agro terpaksa bisa jadi koreksi terlebih dahulu di harga 1980 hingga 2000 ya, kemungkinan koreksinya di sana. Tapi kalau memang besok Agro bisa menguat dan nembus, ya kemungkinan harga akan naik lagi ke 2140. Lanjut di sini ada saham Friend.
Oke, untuk Friend hari ini kan ditutup di harga 108 dengan persentase min 1,82%. Kalau kita lihat yang Akum hari ini ada aset BQ dan YU, Distri, ada CP, PD, dan DR. Rata-rata harga di 107 ya. Jadi rata-rata harganya dari saham Friend ini sudah di harga 107. Jadi kalau teman-teman yang punya Friend, ya kurang lebih harganya di area 105, 104 ya. Ya teman-teman bisa pegang, bisa hold saja. Dikarenakan juga rata-rata harga para broker ini masih di atas ya, masih di atas. Jadi kalau teman-teman yang punya frame bisa di hold saja, nanti taking profit di 114 ya. Sementara frame ini masih dalam kategori uptrend, sudah beberapa hari naik. Jadi untuk area supportnya di 105 dan untuk resistennya di 114 ya. Bisa diperhatikan lagi untuk frame. Lanjut di sini ada saham Inco. Oke, untuk Inco hari ini ditutup di harga 4.770 dengan persentase plus 0,21%. Stokastik juga sudah mulai dead cross ya, perlu berhati-hati sedikit. Akum hari ini ada DH, YP, dan YU, Distri ada BB, CC, dan NI. Rata-rata harga di 4.747. Ya ini kan memang area supportnya kan di 4.510 ya, tapi coba saya bantu carikan untuk support terdekatnya itu di mana sih ya. Coba saya carikan. Sebentar. 4.703. Oke, untuk area support terdekatnya berada di harga 4.700 ya untuk Inco, dan untuk resistennya di 4.830. Jadi bisa diperhatikan lagi untuk Inco ya. Tapi kalau saya lihat Inco ini masih downtrend ya, karena juga closing masih di bawah EMA 90 di 4 dan 21. Oke. Lanjut di sini ada saham BSDE. BSDE hari ini ditutup di harga 1.125 dengan persentase plus 1,35%. Stokastik, kalau kita lihat secara stokastik ini juga sudah mulai bertempetan ya, jadi ada sedikit perlemahan. Dan kalau kita lihat yang Akum ada DX, SQ, dan AG, Distri ada Kaset, Aset, dan CS. Rata-rata harga di 1130. Untuk area support dari BSDE berada di harga 1.110 dan untuk resistennya di 1.165. Oke. Dan memang untuk BSDE ini kan masih uptrend ya, masih uptrend, juga sudah membuat higher low. Jadi kalau teman-teman yang punya masih bisa untuk dipegang dan di hold ya. Lanjut di sini ada saham BBCA. BBCA hari ini menguat, ditutup di harga 7.350 dengan persentase plus 0,68%. Namun kalau kita lihat secara stokastik ini juga berada di area oversold atau jenis jual. Kalau kita lihat yang Akum ada CS, HK, dan YP, Distri ada CC, BB, dan DH. Rata-rata harga di 7.343 ya. Untuk area supportnya sendiri berada di harga 7.320 ya teman-teman ya. Supportnya di 7.320 atau 7.300 ya di kisaran sana. Dan untuk resistennya di 7.550. So far untuk BBCA masih dalam fase uptrend ya. Jadi kalau teman-teman yang mau pegang ya masih bisa ya. Untuk jangka menengah masih sangat oke. Lanjut ada saham JPFA. Oke, untuk JPFA hari ini ditutup di harga 1.685 dengan persentase min 2,03% ya. Kalau kita lihat yang Akum hari ini ada AK, YU, dan PD, Distri ada BK, LG, dan ZP. Rata-rata harga di 1.679. Untuk area supportnya sendiri berada di harga 1.620 hingga 1.705 ya. Jadi yang kotak hijau ini merupakan area demand. Kalau teman-teman mau beli, ya kalau teman-teman tadi sudah beli di harga 1.640, harga terendah hari ini ya seharusnya sudah untung. Ya jadi bisa dipegang saja. Dan untuk resistennya di kotak merah ya 1760 hingga 1805 ini merupakan area resisten. Jadi kalau teman-teman yang sudah punya nanti bisa taking profit di sini. Kalau yang belum punya nanti bisa beli di area hijau. Lanjut di sini ada saham Denar. Oke, untuk Denar hari ini ditutup di harga 266 dengan persentase plus 9,02%. Kalau kita lihat yang Akum ada XA, MG, dan DR, Distri ada PD, CC, dan NI. Rata-rata harga di 262, untuk area supportnya itu berada di harga 244 ya, teman-teman ya. Supportnya di 244, sebenarnya resistannya itu berada di harga sini ya teman-teman ya, di harga 268, tapi closingnya tadi nggak berhasil menguat ya, nggak berhasil menembus.
Jadi untuk DNR area supportnya di 244 dan untuk resistennya di 268. Kalau memang nanti ditembus closingnya berhasil di atas 268 ya kemungkinan DNR akan menuju naik lagi ya. So far DNR sudah membuat higher low dan arah trennya masih uptrend. Lanjut di sini ada saham BPKP. Oke, untuk saham BPKP hari ini ditutup di harga 426 dengan persentase plus 0,47%. Akum hari ini ada XA, MG, dan PD, di sini ada YB, AC, dan YU. Rata-rata harga di 426. Oke, jadi rata-rata harganya sudah di closing hari ini. Untuk area supportnya sendiri di 412 dan untuk resistennya di 432. Kalau teman-teman yang belum punya BPKP, ya kemungkinan bisa tunggu saja. Kalau memang nanti BPKP break di harga 432, teman-teman bisa beli atau teman-teman bisa tunggu saja di area supportnya 412 ya. Tapi kalau teman-temannya sudah beli ya tunggu saja nanti bisa taking profit di resistennya. Lanjut di sini ada saham Harum. Harum hari ini ditutup di harga 7.575, stokastik juga sudah mulai golden crossing. Kalau kita lihat yang akum ada YP, PD, dan ZB, di istri ada MG, BK, dan CC. Rata-rata harga di 7.677 ya. Jadi untuk Harum ada beberapa area support yang mungkin teman-teman juga bisa diperhatikan ya. Supportnya di harga 7.450 ya. Dan untuk resistennya di sini. Resistennya di 7975, kalau memang nanti ditembus ya kemungkinan akan ke 8250, selanjutnya ke 8575. Oke, jadi untuk Harum ini ada area support ya yang perlu teman-teman juga perhatikan. Untuk Harum area supportnya di kisaran harga 7350 hingga 7450 ya, itu merupakan area support dari Harum. Dan untuk resistennya di 7975 dan selanjutnya di 8250. Jadi mungkin teman-teman yang mengincar Harum bisa di screenshot chart tersebut ya, chart ini bisa di screenshot. Lanjut ada saham Telkom. Oke, untuk saham Telkom hari ini rebound kembali ditutup di harga 3.720 dengan persentase plus 1,64%, tapi stokastiknya juga sudah mulai melemah ya, tapi belum ada tanda-tanda golden crossing. Kemarin sebenarnya tanggal 2 November ada foreign yang distribusi cukup besar. Dan kalau kita lihat yang akum hari ini ada AK, CS, dan BQ, di sini ada BK, ZB, dan RX. Rata-rata harga di 3.692. Untuk Telkom sementara area supportnya berada di 3.640 ya teman-teman ya, supportnya di 3.640 dan untuk resistennya masih sama ya, resistennya di harga 3.770 dan kalau memang ini ditembus kemungkinan harga akan naik lagi ke 3.884. Jadi untuk Telkom demikian masih uptrend dan masih bisa dipegang. Lanjut ada saham Wins. Terus saham Wins hari ini ditutup di harga 158 dengan persentase 0,0%. Kalau kita lihat yang akum ada PD, SQ, dan YB, di istri ada YP, YU, dan CC. Rata-rata harga di 161. Untuk area supportnya sendiri ya, sebentar, area supportnya sendiri itu berada di harga 155 teman-teman ya. Supportnya itu di 155 dan untuk resistennya di sini. Resistennya di 161, tapi kalau memang itu berhasil ditembus ya, kalau memang 161 berhasil ditembus ya kemungkinan harga akan naik lagi ke 170 dan selanjutnya ke 180 ya. Jadi untuk win sementara masih uptrend, masih boleh untuk dipegang ya, masih oke. Jadi kalau teman-teman yang masih punya bisa di hold sih. Supportnya di 155 dan untuk resistance-nya di 161. Lanjut di sini ada saham AGI. Oke, untuk AGI hari ini ditutup di harga 1.430 dengan persentase plus 2,14%. Akum ada KK, CC, dan YP, di sini ada AK, NI, dan XL. Rata-rata harga di 1446. Untuk area supportnya sendiri berada di harga 1368 nih teman-teman ya. Supportnya berada di 1368 untuk AGI dan untuk resistennya di 1470 ya. Perhatikan harga yang di dalam kurung ini. Support di 1368 dan untuk resistennya di 1470. Kalau memang 1368 ini ditembus ya, kemungkinan besar AGI bisa jadi turun lagi ya, koreksi lagi ke 12265. Tapi selama AGI masih bisa bertahan di atas 1368 ya masih oke untuk dipegang ya. Masih oke, dikarenakan juga berarti sudah membuat higher low. Jadi untuk AGI bisa diperhatikan lagi, mungkin yang mau di screenshot bisa screenshot. Lanjut ada saham Yellow.
Yellow hari ini ditutup di harga 420 dengan persentase plus 1,94%. Kalau kita lihat yang akum ada PD, YP, dan YP, di istri ada BQ, CP, dan KK. Rata-rata harga di 429, untuk area supportnya berada di 396 ya teman-teman ya. Supportnya di 396, dan untuk Yellow kalau saya lihat sekilas ini sudah mulai menguat ya. Yellow ini sudah mulai menguat. Sebenarnya kalau mau di hold sih nggak apa-apa ya. Sudah mulai menguat ya. Naik terus harganya, dan untuk resistennya di 434 ya, resistennya di 434. Tapi perlu diperhatikan kalau nanti support trend ini ditembus ya kemungkinan Yellow akan langsung jatuh. Tapi kalau resisten ini ditembus ya langsung bisa naik ya, naiknya langsung nggak tanggung-tanggung ke 462 ya. Jadi bisa diperhatikan lagi kalau mau buy on breakout juga bisa sih. Lanjut di sini ada saham Zinc. Zinc hari ini ditutup di harga 131 dengan persentase plus 1,55%. Kalau kita lihat yang akum ada BK, ID, dan CP, di sini ada NI, YP, dan YU. Rata-rata harga di 131. Ya, untuk area support dari saham Zinc ini berada di harga sini ya. Supportnya di harga 128 dan untuk resistennya di 133 ya. Resistennya di 133. Kalau memang nanti ditembus ya kemungkinan akan ke 137 ya. Jadi sementara saya berikan dulu area supportnya ya. Area supportnya di 128. Kalau teman-teman mau beli di sini juga bisa, nanti jual di 133 ya juga bisa ya. Ya kurang lebihnya untung 5% ya oke lah ya. Cukup oke. Ini juga Foreign dan Mada juga sudah mulai akumulasi cukup rutin, dan Zinc sudah mulai naik ya. Sudah mulai uptrend sih kalau saya bilang ya. Jadi bisa di hold kalau teman-teman sudah punya. Lanjut di sini ada saham SAMI. SAMI hari ini ditutup di harga 448 setelah kemarin koreksi cukup dalam di harga 450 dengan persentase min 5,68%. Jadi hari ini sudah mulai menguat ya. Kalau kita lihat yang akum ada ZP, EL, dan AK, distri BK, YU, dan CC. Rata-rata harga di 451, dan ini juga stokastik mau bertempetan ya, semoga saja bisa terjadinya golden crossing ya. Untuk area supportnya sendiri tetap sama ya teman-teman ya. Supportnya berada di harga 444 ya. Supportnya di 444, dan untuk resistennya di 470. Kalau memang nanti SAMI bisa jadi tembus ya di harga 444 ya teman-teman bisa siapkan diri untuk cut loss ya, kurang lebihnya ya. Kalau di bawah 440 ya teman-teman bisa stop loss lah ya. Kalau SAMI di harga 400, di bawah 440 closingnya teman-teman bisa stop loss, tapi kalau memang masih bisa bertahan ya teman-teman masih bisa hold ya. Jadi untuk SAMI demikian, semoga saja teman-teman bisa cuan. Jadi mungkin itu dulu dari saya ya, semoga saja teman-teman bisa mendapatkan manfaat dari video saya. Kalau memang ini bermanfaat, teman-teman bisa bantu saya untuk klik tombol like-nya, dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan share ke teman-teman kalian. Jadi sekian dari saya, terima kasih telah mendengarkan, semoga bermanfaat.